Jadi guys, izin Pak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kezia TV Pasar Ibu dari Prodi Pendidikan Geografi dengan NPM 2513034025. Di sini saya akan mengerjakan tugas kartografi dasar, yaitu membuat grid kasar mengenai luas wilayah tanah longsor, peta bahaya tanah longsor, dan menentukan titik koordinat serta azimut, back azimut, dan bearingnya. Pertama-tama kita akan menghitung luas bahaya tanah longsor di Provinsi Lampung. Yang pertama kita harus menghitung atau membuat gridnya. Kemarin kan kita sudah membuat grid. Nah, cara membuat gridnya itu sekarang dengan 0,5 bukan lagi 1 cm agar lebih spesifik mengenai luas tanahnya itu berapa. Di sini sudah saya buat. Ini berjumlah sekitar 109 grid. Nah, kemudian yang kedua, tugas kedua adalah sekarang kita akan menghitung luas daerah rawan bencana longsor. Kita kan sudah mengetahui dari sini hasil dari yang kita grid tadi ada 109 kotak. Kita tulis diketahui jumlah grid adalah 109 kotak. Nah, skalanya sudah kita dapat nih. Skalanya adalah 1:1.745.454 cm. Kemudian ini kita konversikan ke kilometer tentu saja, menjadi 17 km. Nah, kalau untuk pengukuran grid sendiri itu menggunakan rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Kan tadi ukuran sisi per sisinya itu adalah 0,5, berarti 0,5 dikali 0,5. Hasil yang didapat adalah 0,25. Sekarang kita akan menghitung luas kotaknya. Kan 0,5 ini 17 km kan didapat dari sini nih. Kita kalikan saja 0,5 kali 0,5. 17 km dikali 17 km, maka kita dapatkan hasilnya 289 km persegi. Nah, sekarang kita akan menghitung luas wilayah yang terkena bahaya tanah longsor di Provinsi Lampung. Jumlah kotak dikali luas di peta. Nah, jumlah kotak kita tadi berapa? 109 dikali luas kotak yang kita dapatkan tadi berapa? 289 km persegi. Maka hasil yang didapatkan adalah 31.501 km persegi. Jadi, luas daerah rawan bencana longsor adalah 31.501 km persegi. Sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua, yaitu menghitung titik koordinat dan menganalisis. Nah, yang tempat pertama yaitu Tahura Abdul Rachman. Pertama-tama kita harus mencari dulu tuh apa titik koordinat di Google Earth atau di Google Maps. Nah, kan kalau di Google Earth itu dia titiknya pakai derajat nih, titik koordinatnya pakai derajat. Nah, kalau mau memasukkan ke dalam peta yang sudah kita cetak tadi, itu kita harus ubah ke desimal. Nah, cara mengubah ke desimalnya itu dengan rumus ini. Desimal sama dengan derajat plus menit per 60 ditambah detik per 3600. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, ini bukan contoh ya, maksudnya soalnya seperti ini. Lintangnya Tahura Abdul Rachman adalah minus 5 derajat 26 menit 13 detik. Kita konversikan menjadi, masukkan rumusnya, minus 5 derajat ditambah 26, ini kan menitnya nih, ini menit, 26 dibagi 60 ditambah detiknya berapa detiknya? 13, berarti 13 per 3600. Maka didapatkan hasil minus 5 derajat ditambah 0,4333 ditambah 0,0036. Kemudian setelah didapat hasil berikut ini, kita harus mengurangi hasil yang didapat ini dengan lintang terdekat. Lintang terdekatnya adalah 5. Berarti minus 5 minus 5 0,4369 dikurangi minus 5.
sama dengan 0,4369. Lalu kita kalikan dengan ini, panjang secara dalam senti di sini. Dari sini ke sini per 1 derajat itu berapa? Nah, hasil kesepakatan kemarin adalah 6,35 cm. Jadi, kita kalikan selisih dari ini, hasil yang kita dapat ini ke 6,35. Hasil yang didapat adalah 2,77 seperti itu. Kemudian untuk bujur sama juga soalnya. Di sini ada 105 derajat 09 menit 26 detik. Kita masukkan ke dalam rumus tadi. 105 ditambah 09 atau 9 per 60 ditambah 26 per 3600 sama dengan 105 ditambah 0,15 ditambah 0,0072. Hasil didapat adalah 105. 105 ini kita kurang dengan bujur terdekat, yaitu 105 lah. Jadi selisihnya adalah 0,1572 dikali 6,35 sama dengan hasil yang didapat adalah 0,99 cm. Nah, dengan menggunakan cara tersebut tadi, kalau kita sudah mendapatkan hasil koordinat dalam bentuk desimal, tinggal kita kurangi dengan lintang atau bujur terdekat. Nah, misalnya ini nih, minus 5,48496, kita kurangi 5. Nah, hasil selisihnya adalah 0,48496 dikali berapa tadi selisih antara bukan selisih, panjang dari per 1 derajat itu berapa? 6,35. Berarti hasilnya adalah 3,0791115. Ini kita bulatkan aja menjadi 3 cm. Terus yang ini juga kita bulatkan menjadi 4 cm. Berarti nanti saat kita memasukkan ke sini, misalnya air terjun Wailalaan itu misalnya 5 derajat, ini kan selisihnya 3 cm dari 5 derajat kan berarti. Nah, 5 derajatnya mana? Kita cari dulu 5 derajatnya mana. Ini 5 derajat. Kita ukur ke bawah. Sekitar 3 cm. Terus kita tarik garis melintang karena ini kan lintang. Tarik garis melintang. Terus begitu pula dengan yang bujur. Yang bujur, mana yang bujur? Ini selisihnya kita dapat 4,3. Berarti 4,3 cm lah ya kita masukkan ke sini. Dimulai dari 104. Kita cari di mana 104. Nah, ini 104. 4,3 cm. Nah, ini garis 4,3 cm. Kita tarik garis lurus. Garis lurus ke bawah sampai kita menemukan titiknya. Di mana nih air terjun Wailalaan? Oh, di Kabupaten Tanggamus. Jadi begitu cara menentukan titik koordinat. Nah, di sini sudah ada daftar yang sudah dikonversikan menjadi sentimeter ya, teman-teman. Jadi kita langsung masukin aja ke dalam peta yang sudah kita cetak menggunakan cara yang tadi saya beritahu. Nah, di sini sudah ada koordinatnya di mana titik-titik tempat yang sesuai dengan koordinat yang kita temukan tadi. Ini. Nah, setelah kita dapatkan 180 ini, karena cuman sebelah aja kan, ini bukan full busur, maka kita perlu membalik busur tersebut untuk mendapatkan sisanya, untuk mendapatkan yang belum terukur oleh busur. Nah, kita letakkan pas di sini di titiknya. Setelah itu kita ukur. Tahura itu ada di derajat keberapa? Kita lihat di sini ada, kalau tidak salah, di 55. Iya, 55. Jadi
180 ditambah 55. 80 berarti 135 derajat. Itu adalah azimut dari tahura. Sedangkan back azimut mempunyai rumus azimut dikurang 180 derajat. Jika lebih dari 180 derajat azimutnya. Ini kan lebih nih. Tadi didapat berapa? 235 ini 235 derajat ya guys. 235 derajat ya, maka 235 dikurangin 180, berapa yang didapat? 55 derajat untuk back azimut. Nah, kalau cara menghitung bearing tahura ini, kita masukkan dulu azimut tahuranya, kita dapat berapa tadi? Yaitu 235 derajat. Nah, karena ini lebih dari 180, kita kurangi 180. Kurang 180. Terus sama dengan hasil yang didapat adalah 55 derajat. Nah, cara membuatnya adalah karena ini kita ada di sebelah barat, berarti west 235 dikurang 180 south sama dengan south 55 derajat west. Jadi ini adalah bearing tahura. Nah, jadi inilah hasil dari azimut, back azimut, dan bearing dari wilayah-wilayah yang sudah kita tentukan titik koordinatnya tadi.